Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Apa kabar teman-teman hari ini? Semoga teman-teman selalu diberikan kesehatan dan selalu dilindungi oleh Allah. Alhamdulillah kita dapat berjumpa kembali dalam sentra bahasa. Nah teman-teman, kali ini tema kita tentang Ramadan ya. Bertepatan pula dengan kita yang saat ini berada di bulan Ramadan. Nah, Ramadan identik dengan puasa, sholat tarawih berjamaah, dan juga kegiatan ibadah lainnya. Ya, nah kali ini Bu Sukma akan membahas tentang puasa. Ya, puasa dalam bahasa Arab adalah as-siyam, yang artinya menahan. Secara istilah, puasa adalah ibadah yang dilakukan dengan menahan diri dari segala hal yang membatalkan puasa, dari terbit fajar sampai terbenam matahari. Nah, apa saja sih yang membatalkan puasa? Yang pertama, minum disengaja. Lalu yang kedua, makan disengaja. Lalu yang ketiga, muntah disengaja, dan masih banyak hal lainnya. Nah, teman-teman akan mempelajarinya di sentra Imtak ya, untuk lebih lengkapnya. Nah, jadi yang harus teman-teman ketahui saat ini adalah puasa artinya menahan ya, menahan diri dari segala hal yang dapat membatalkan puasa, dari terbit fajar sampai terbenamnya matahari. Lalu, berapa lama durasi puasa? Nah, waktu dan durasi puasa Ramadan di setiap kota dan negara itu berbeda-beda teman-teman. Ada negara yang mengalami durasi sangat panjang, ada pula yang singkat. Nah, perbedaan durasi puasa ini dikarenakan perbedaan letak geografis yang tentu saja akan mempengaruhi lamanya pergantian pagi dan petang di berbagai negara. Nah, teman-teman bisa lihat ya di layar ini lama waktu puasa di berbagai negara ya. Ada yang 19 jam, ada yang 16 jam, ada pula yang 11 jam. Nah, yang menyebabkan perbedaan waktu puasa ini adalah karena perbedaan letak geografisnya ya. Nah, itu teman-teman yang menyebabkan perbedaan durasi puasa. Lalu untuk di negara Indonesia sendiri berapa lama? Nah, di negara Indonesia sendiri panjang waktu puasa kurang lebih 13 jam. Dimulai dari imsak sekitar pukul 4:45 waktu Indonesia Tengah hingga maghrib sekitar pukul 18:18 waktu Indonesia Tengah. Nah, ini ya teman-teman, untuk menitnya itu akan berbeda-beda, tapi tidak apa, kurang lebih tetap panjang waktu puasa di Indonesia adalah kurang lebih 13 jam. Kenapa? Karena Indonesia termasuk negara dengan waktu puasa yang pendek ya. Disebabkan keberadaan negara Indonesia dekat dengan garis khatulistiwa. Nah, jadi kalau dibandingkan dengan negara lain, kita harusnya bersyukur teman-teman. Karena kita mengalami lama durasi puasa yang pendek ya. Berbeda dengan negara-negara yang lain ya. Ada yang 21 jam, ada yang 19 jam, ada yang 16 jam. Nah, kita termasuk yang waktu puasanya pendek. Nah, selanjutnya bagaimana sih penentuan awal Ramadan? Nah, penentuan awal Ramadan dapat dilihat dari munculnya hilal di langit ya. Nah, apa sih hilal itu? Hilal adalah bentuk bulan sabit tipis. Nah, hal itulah yang akan menjadi penentu waktu awal bulan. Karena tandanya jelas setelah sebelumnya menghilang yang disebut dengan bulan mati. Nah, jadi pertanda akan memasuki bulan baru itu adalah
bulan sabit yang tipis ya teman-teman. Jadi ketika kita mau menentukan awal Ramadan ya, ketika pemerintah mau menentukan awal Ramadan, mereka akan melihat dulu di langit ya, apakah hilalnya sudah muncul atau belum. Nah, lalu nanti dirundingkan dari laporan berbagai daerah di Indonesia, mulai dari Sumatera sampai dengan Papua. Nah, nanti masing-masing daerah akan melaporkan di daerahnya masing-masing itu apakah sudah muncul hilal atau belum. Nah, disitulah dibahas di dalam sidang isbat. Nah, itu ya teman-teman, sekilas tentang pengetahuan penentuan awal Ramadan. Untuk lebih lengkapnya, teman-teman akan mempelajarinya di sentra sains, sentra imtak, sentra sosial budaya, dan juga tentunya ada di sentra matematika. Oke ya teman-teman. Oke, sekarang kita lanjut ke pekerjaan ya. Nah, untuk tugasnya yang pertama, silahkan teman-teman buat checklist Ramadan untuk 10 hari yang berisi puasa, sholat fardu, tuliskan beserta jamnya, lalu sholat tarawih, tahsin, dan tambahkan kegiatan lain yang dilakukan di rumah. Misal, membaca zikir pagi, membantu Umi, dan yang lain-lain. Nah, nanti teman-teman silahkan buatnya di kertas buffalo ya. Di kertas buffalo dan dihias semenarik mungkin. Nah, nanti teman-teman boleh tambahkan hiasan yang berhubungan dengan Ramadan ya teman-teman. Boleh teman-teman tambahkan lentera, teman-teman mau tambahkan gambar masjid ya, atau mau tambahkan bulan bintang, silakan. Teman-teman boleh gunakan kertas origami ataupun teman-teman boleh gambar. Itu ya teman-teman. Nah, yang harus teman-teman kelas 2 pahami adalah teman-teman silahkan buatnya ya sesuai dengan yang teman-teman lakukan. Ya, misal teman-teman sholat fardunya kan ada 5 waktu. Teman-teman sholat subuh, oke, boleh nanti teman-teman checklist, beri centang. Tapi kalau misalnya tidak teman-teman lakukan, teman-teman boleh beri tanda silang ya. Nah, gitu. Lalu sholat tarawih, kalau sholat tarawih teman-teman boleh beri tanda centang, kalau tidak diberi tanda silang. Nah, untuk tahsin, teman-teman boleh tuliskan halaman berapa, jilid berapa tahsin yang teman-teman baca ya, atau misalnya teman-teman baca Al-Qur'an, teman-teman baca surat apa, ayat berapa. Nah, seperti itu. Lalu teman-teman boleh tambahkan kegiatan lain yang teman-teman lakukan di rumah. Misal teman-teman bermain dengan adiknya, boleh ditambahkan ya. Teman-teman boleh nanti tulis kegiatan lain yang dilakukan di rumah. Nah, seperti itu. Oh iya, satu lagi. Untuk sholat fardu, teman-teman boleh tambahkan jamnya ya. Misal teman-teman sholat subuh jam 5:15, boleh silahkan ditambahkan seperti itu. Seingat teman-teman saja. Oke teman-teman. Oke, alhamdulillah Ibu rasa cukup untuk materi sentra bahasa hari ini. Semoga teman-teman diberikan kemudahan untuk menyelesaikan pekerjaan hari ini. Bu Sukma tutup. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.